Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Hari ini sama-sama kita akan kembali bersaat teduh. Nats saat teduh kita terambil dari Ayub pasal 35 ayat yang pertama hingga ke-16. Tetapi saya membacakan ayat yang ke-9 hingga ke-10 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayub pasal 35 ayat 9 sampai 10. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudara sekalian, bayangkan ada seorang papa yang sangat mengasihi anaknya. Sejak anak itu kecil, papa selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia bekerja keras, ia melindungi, dan juga ia mendidik anaknya dengan kasih. Bahkan setiap sore sang papa menantikan waktu pulang anaknya, berharap bisa berbincang, tertawa, dan juga menikmati kebersamaan bersama sang anak. Namun yang sering terjadi, saudara, justru sebaliknya. Anak tersebut jarang datang kepada papanya. Ia sibuk dengan urusannya sendiri, jarang menelepon apalagi datang untuk berkunjung. Namun setiap kali anak itu sedang ada kesulitan, saat uangnya habis, pekerjaannya bermasalah, atau kesehatannya mungkin kurang baik-baik saja, ia langsung cari papanya. Dengan wajah memelas ia berkata, "Pa, tolong aku perlu bantuan." Namun sang papa karena kasihnya yang besar tetap menolong anak tersebut. Ia tidak menolak karena ia cinta kepada anaknya. Tetapi di dalam hatinya, papa itu juga sedih. Kapan ya anakku itu datang kepadaku bukan karena saat butuh saja, tapi karena dia rindu bersama aku. Sehingga waktu berlalu, saudara, suatu hari sang papa jatuh sakit. Ia tidak lagi sekuat dulu. Ketika anak itu datang dan melihat kondisi papanya, ia mulai menyadari sesuatu. Selama ini ia datang hanya ketika membutuhkan, bukan karena kasih. Hubungannya dengan sang papa selama ini ternyata bukanlah hubungan yang sejati, melainkan hubungan yang transaksional. Hubungan yang didasarkan pada aku datang karena ada yang ingin kuperoleh. Saudara sekalian, seringkali hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu. Kita datang kepada Tuhan dengan begitu sungguh-sungguh. Ketika kita sedang ada dalam pergumulan, ketika kita menghadapi sakit, kehilangan pekerjaan, masalah keluarga, atau tekanan hidup, kita berdoa dengan air mata, memohon pertolongan, dan berharap Tuhan segera turun tangan. Tetapi ketika badai itu semua berlalu, ketika keadaan mulai nampak stabil, kita kembali sibuk dengan diri kita sendiri. Waktu doa mulai jarang, firman Tuhan tidak lagi dibaca. Ibadah hanya menjadi rutinitas saja, tanpa hati yang sungguh-sungguh. Saudara sekalian, seperti yang Elihu katakan dalam kitab Ayub, Tuhan menginginkan hubungan yang sejati, bukan hubungan yang transaksional. Tuhan tidak mencari bibir yang hanya meminta, tapi hati yang sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Dia. Tuhan lebih rindu pada relasi yang lahir dari kasih, bukan dari kebutuhan sesaat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita bahwa iman yang sejati bukanlah iman yang hanya muncul di saat butuh saja, tapi iman yang tetap memuji Tuhan walaupun di tengah badai. Karena Allah menghendaki ibadah yang murni, bukan ibadah yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Coba sama-sama kita refleksikan Tuhan, saudara sekalian, melalui firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita datang kepada Tuhan karena kita sungguh mengasihi Tuhan? Ataukah kita datang pada Tuhan saat kita butuh pertolongan saja? Apakah doa-doa kita selama ini berpusat pada diri kita sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan? Saudara sekalian, Tuhan tidak menolak doa kita yang lahir dari kebutuhan. Dia penuh kasih dan Dia mau menolong setiap kita. Namun Ia ingin membawa kita sadar, melangkah lebih jauh lagi. Bukan hubungan yang transaksional, namun menjadi hubungan yang personal dan relasional dengan Tuhan. Tuhan ingin agar setiap doa, ibadah kita muncul dari kasih dan pengenalan akan Dia, bukan karena situasi-situasi tertentu. Kiranya kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang datang bukan hanya karena ingin diberkati, tetapi karena rindu mengenal dan menyenangkan hati Tuhan. Seperti anak yang datang kepada papanya, bukan karena butuh sesuatu saja, melainkan karena ia tahu, ia mau dekat sama papanya, ia menemukan ketenangan bersama orang tuanya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen. Marilah kita datang kepada Tuhan bukan karena kita membutuhkan sesuatu, namun karena ingin berelasi dengan Dia, membangun kehidupan yang intim bersama Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau boleh menyapa kami dengan firman-Mu, mengingatkan setiap kami
sebagai orang-orang percaya seringkali datang kepada Tuhan itu saat kondisinya terpuruk. Namun seringkali melupakan Tuhan kalau kondisinya itu sudah baik. Tuhan tolong kami, Tuhan sadarkan kami agar kami boleh senantiasa membangun relasi yang baik dengan Tuhan, bukan hanya relasi transaksional. Terpujilah namamu, demi Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga bersyukur hari ini saudara-saudari kita berulang tahun. Ada Bapak Heru Gunawan, ada Okta Ayu, anak pemuda, dan juga Clarissa Kusuma Jaya. Mari sama-sama kita berdoa untuk ketiga saudara-saudari kita ini. Bapa, kami datang kepadamu berdoa bagi Bapak Heru Gunawan. Kiranya di hari ulang tahunnya ini beliau boleh menjadi pribadi yang semakin hari takut akan Tuhan, bersandar penuh pada Tuhan dalam kehidupannya, dan hidup senantiasa berdampak buat orang lain. Tuhan juga berkati keluarganya dan juga hal-hal yang diperlukan. Jika ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi, kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menyertai dan menuntunnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan, berdoa bagi Okta Ayu, anak pemuda, dan juga Clarissa Kusuma Jaya. Kiranya Tuhan juga memberkati kedua anakmu ini dalam studi dan juga masa depannya. Biarlah di hari ulang tahunnya ini, anakmu boleh menjadi anak yang semakin takut akan Tuhan, hidup yang senantiasa bergantung penuh pada Tuhan, dan hidup yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan juga berkati kedua orang tuanya, Tuhan berikan kesehatan dan juga kekuatan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik Bapak Heru Gunawan, Mimi Okta Ayu, dan juga Clarissa Kusuma Jaya dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.